pernah saya menyampaikan satu ayat, di mana ayat tersebut terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya kurang lebih seperti ini: hendaklah mereka takut orang-orang yang seandainya mati atau meninggal dunia, meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, dzurriyyatan dhi'afan, yang mereka khawatir terhadapnya. Falyattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, wal yaqulu qawlan sadida, dan berucaplah, berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Dalam hal apa? Dalam hal menjaga hak-hak keturunan kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut memberikan motivasi terhadap diri kita masing-masing, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Diharapkan jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Diharapkan bisa menghadirkan, yaitu generasi-generasi yang kuat. Generasi yang kuat itu generasi yang seperti apa? Yang pertama, kuat fisiknya. Yang kedua, kuat keilmuannya. Dan yang ketiga, yaitu akhlaknya. Yang pertama, kuat fisiknya. Bastatul fil jismi, kuat badannya. Kuat fisik ini generasi-generasi kita, putra-putri kita ini harus diberikan suapan-suapan yang penuh bergizi, supaya badan kuat, supaya fisiknya ini sehat, harus diberikan asupan-asupan yang bergizi. Dan asupan-asupan yang bergizi ini tidak harus diperoleh di tempat-tempat yang mewah dengan harga yang mahal. Belum tentu harus pergi ke mall, tidak usah. Asupan-asupan yang penuh gizi ini di sekitar wilayah panjenengan ini, yang panjenengan tanam, yang panjenengan pelihara, itu termasuk menu atau asupan yang penuh gizi. Jadi tidak alasan, dan belum tentu yang dibeli di tempat-tempat yang mewah,
yang diperoleh dengan harga yang mahal belum tentu itu penuh gizi dan dibutuhkan badan kita. Oleh karena itu, maksimalkanlah putra-putri panjenengan itu diberikan asupan-asupan yang penuh bergizi. Saya percaya di sekitar wilayah panjenengan ini banyak sayur, banyak buah yang mana harganya murah. Itulah dimanfaatkan, itulah difungsikan. Nggak harus pergi ke kota-kota, nggak harus pergi ke tempat yang mewah, nggak harus membeli dengan harga yang mahal. Ternyata kesehatan badan itu saged panjenengan peroleh di sekitar lingkungan panjenengan setempat. Itu supaya apa? Supaya putra-putri panjenengan nanti menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat. Dan apa yang panjenengan miliki di sekitar panjenengan ini malah itu akan lebih steril daripada yang panjenengan beli, yang panjenengan peroleh di tempat-tempat yang mewah, di tempat-tempat yang mahal. Yang kedua terkait keilmuannya. Putra-putri panjenengan harus benar-benar panjenengan kasih ilmu yang betul-betul bisa bermanfaat untuk generasi-generasi panjenengan, dan ilmu itu bisa diperoleh, bisa didapat lewat lembaga-lembaga pendidikan. Dan ilmu yang sempurna itu diperoleh dengan tatap muka secara langsung. Karena apa? Beda jauh kualitasnya di saat ilmu itu didapat dengan membaca buku secara sendiri dan didapat secara bertatap muka, secara langsung dengan sang pendidik, sang pembimbing, sang kiai, itu jauh berbeda. Kenapa? Alasannya, di saat diri kita, putra-putri kita mendapatkan ilmu secara langsung, secara bertatap muka, di saat ada kekeliruan-kekeliruan, di saat ada kesalahan-kesalahan, bisa kita tanyakan langsung kepada sang guru. Saged kita tangletaken langsung datang sang kiai. Di saat ada kesalahan-kesalahan, kita langsung ditegur dan dibenarkan. Dan ilmu itu bisa kita peroleh dengan sempurna. Yang jelas ada 6 syarat supaya putra-putri panjenengan atau diri kita pribadi bisa mendapatkan ilmu dengan sempurna. Itu harus memiliki 6 syarat. Apa 6 syarat itu? Ditegaskan di dalam bahar, di dalam syair, yang mana syair ini bisa kita pergunakan untuk memotivasi diri kita masing-masing dan juga terhadap putra-putri kita, generasi-generasi kita. Apa 6 syarat itu?
syairnya atau baharnya seperti ini. Mungkin panjenengan juga sudah paham, sudah ada yang mengerti, sudah ada yang pernah mendengarkannya. Akhilan tanala ilma illa bisitatin saumpika amajmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustazin wa tulu zamanin. Di saat kita menginginkan ilmu, mendapatkan ilmu dengan sempurna, maka ada 6 syarat yang harus dimiliki. Yang pertama, zakain, kecerdasan. Putra putri kita, diri kita, panjenengan yang hadir di majelis taklim ini termasuk kriteria yang pertama, termasuk memiliki kecerdasan. Kalau nggak memiliki kecerdasan, nggak mungkin mau hadir melangkah kakinya menuju ke sini. Itu karena memiliki otak yang cerdas. Dan otak yang cerdas ini harus diimbangi yang kedua, wahirsin. Apa itu? Kemauan. Kadang-kadang memiliki otak yang cerdas, otak yang mumpuni, akan tetapi keinginan, kemauan kadang-kadang tidak ada. Oleh karena itu, di antara kecerdasan dan kemauan itu harus saling membutuhkan, harus saling melengkapi. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan ilmu dengan sempurna. Yang ketiga, wastibarin. Apa itu wastibarin? Kesabaran. Untuk mendapatkan ilmu dengan maksimal, untuk mendapatkan ilmu dengan baik, dengan bagus, harus butuh kesabaran. Dan kesabaran itu harus dimiliki kita sebagai orang tua di saat menyekolahkan putra-putri kita. Terus panjenengan yang sebagai guru atau pendidik juga harus dimilikinya. Karena apa? Dengan kesabaran, ilmu yang disampaikan kepada anak didiknya akan diterima dengan baik. Jadi kesabaran di antara seorang murid, orang tua dan juga guru harus memiliki kesabaran. Supaya apa? Ilmu yang disampaikan dan ilmu yang diperoleh masuk dalam hati itu bisa diterima dengan sempurna. Syarat yang keempat, wabulughatin. Apa itu? Dana. Di saat kita pengen memperoleh ilmu dengan sempurna, di saat kita kepingin memiliki putra putri kita mendapatkan ilmu dengan sempurna, dengan maksimal, dengan baik, maka perlu yang namanya dana, bulughatun.
Dan alhamdulillah saat-saat ini mungkin ada di antara kita terkait ekonomi kurang mendukung untuk melanjutkan putra-putri kita. Ada dana KIP. Terus nanti di Muhammadiyah pun menfasilitasi, ya. Ada LKSA putra, ada LKSA putri. Disitulah bentuk kepedulian Muhammadiyah dengan mendirikan LKSA itu untuk memberikan pelayanan datang warga Muhammadiyah, bahkan non Muhammadiyah pun bisa diterima, bisa diwadahi di lembaga tersebut tanpa kontribusi biaya dari keluarga. Di saat memang keluarga betul-betul membutuhkan seperti itu dan si anak ada kemauan, ada kecerdasan, bisa dimasukkan di lembaga itu. Dan di saat nanti di lembaga tersebut dibimbing dengan bagus, dididik dengan akhlakul karimah, dengan ibadah yang kuat, dengan tauhid yang kuat, insya Allah putra putri insya Allah nanti akan menjadi generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang tidak termasuk yang dimaksud di dalam ayat tadi, generasi-generasi yang lemah. Tidak, dijamin. Tempat tidurnya pun sangat diperhatikan, pola makannya pun diperhatikan, bahkan pulang pergi sekolah dihantarkan, tidak sampai diterlantarkan. Dan di saat nanti setelah 6 tahun di lembaga tersebut, kalau memang betul-betul anak tersebut memiliki nilai yang bagus, insya Allah dari pihak pengurus, dari pihak pembimbing nanti akan mengantarkan, mendampingi supaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Nanti dicarikan beasiswa di perguruan-perguruan Muhammadiyah. Dan alhamdulillah itu sudah terwujud dari anak-anak LKS. Jangan dipandang negatif ya. Dikira anak panti itu ditelantarkan atau gimana. Sungguh luar biasa. Kalau panjenengan mangertosi anak-anak tersebut sungguh diberikan pendidikan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Di saat itu orang tua atau keluarga terkait bulughotun tadi agak ada ganjalan, ada kekurangan, bisa nanti disambungkan di LKSA yang dimiliki PDM Tuban. Syarat berikutnya supaya putra-putri kita, generasi-generasi kita mendapatkan ilmu dengan sempurna, yaitu wa irsyadu ustadzin, petunjuk langsung dari sang guru, petunjuk langsung dari sang pembimbing itu sangat dibutuhkan. Tidak mungkin ya suatu ilmu itu ya didapat dengan membaca buku secara sendiri dan mendapatkan ilmu secara langsung, itu sungguh jauh berbeda.
Oleh karena itu petunjuk guru, petunjuk ustadz sangat diperlukan. Dan supaya putra-putri kita bisa mendapatkan ilmu dengan sempurna, yang tidak kalah penting watulu zamanin. Apa itu? Membutuhkan waktu yang lama. Bisa mendapatkan ilmu dengan baik, bisa mendapatkan ilmu dengan maksimal, itu tidak bisa diperoleh dengan secara instan atau tiba-tiba. Waktu zamanin, waktu yang lama ini harus dibutuhkan. Oleh karena itu LKSA yang dimiliki Muhammadiyah itu menghendaki anak-anak yang dibimbing, yang dimasukkan di situ setidak-tidaknya mulai SMP sampai SMA diharapkan 6 tahun. Begitu juga di lembaga-lembaga pondok yang lain. Di pondok-pondok yang lain itu, di saat anak itu tahan selama 6 tahun di pondok dengan yang cuma 3 tahun, sungguh berbeda hasilnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya putra-putri ini tidak termasuk yang dimaksud dalam ayat 9 surat An-Nisa tadi, marilah kita persiapkan generasi-generasi kita, putra-putri kita menjadi generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang Rabbani, sehingga apa? Nanti akan bisa melangsungkan perjuangan Muhammadiyah, akan bisa menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Karena apa? Saat-saat ini banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan generasi-generasi Indonesia. Indonesia itu susah kalau mau dijajah dengan pakai alat yang canggih. Akan tetapi dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok lain yang ingin menguasai negeri kita yang gemah ripah Loh Jinawe ini, tidak kurang akal busuk mereka, meracuni generasi-generasi kita, memberikan tayangan-tayangan yang sekiranya gampang merusak untuk generasi-generasi kita. Dicekoi narkoba, dicekoi minuman-minuman keras. Coba sekarang panjenengan bayangkan, kadang-kadang kita mendapatkan tugas untuk melaporkan di saat ada kelompok-kelompok masyarakat yang dipakai pusat hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang dari pihak stakeholder yang punya kemampuan, kekuatan itu, laporkan saja ke pihak yang berwenang. Akan tetapi kadang-kadang di saat ada masyarakat yang memberikan laporan terkait itu, malah disampaikan kepada kelompok tersebut. Sehingga apa? Kadang-kadang yang melaporkan itu malah jadi tujuan diberikan hal-hal dari kelompok-kelompok mereka. Itu keadaan yang ada di sekitar kita.
Oleh karena itu, di akhir pertemuan ini, majelis taklim ini, kami atas nama pimpinan daerah Kabupaten Tuban, pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Tuban, sangat berharap marilah kita jaga, kita pelihara, kita perhatikan putra putri kita, jangan sampai masuk atau jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu, sehingga apa, putra putri panjenengan nanti bisa menjadi kader-kader yang militan. Yang seperti apa kader yang militan itu? Yaitu yang memiliki kuwatul akidah, kuat akidahnya, kuat keyakinannya. Karena apa? Ketauhidan ini merupakan modal utama untuk membentengi diri putra putri panjenengan. Di saat sudah memiliki kuwatul akidah, panjenengan sebagai orang tua, panjenengan sebagai guru tidak akan khawatir lagi. Dan dimanapun dan kapanpun keberadaannya, di saat sudah memiliki modal kuwatul akidah, maka tidak gampang untuk tergoyang keyakinannya. Dan generasi yang hebat itu yang kedua, kuwatul ibadah, ketekunan di dalam menjalankan ibadah itu sangat istiqomah. Ketekunan di dalam melaksanakan sholat dijaga karena memiliki kuwatul ibadah. Dan yang tidak kalah penting, generasi yang hebat, generasi yang kuat, yaitu kuwatul akhlakul karimah, memiliki tingkah laku yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu di samping untuk dirinya sendiri juga sangat bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang kuwatul akhlakul karimah akan menjadi contoh suri tauladan di hadapan masyarakat. Mudah-mudahan generasi-generasi yang ada di warga Muhammadiyah PCM Gerambakan ini nanti bisa menumbuhkan atau bisa menghasilkan kader-kader yang militan, generasi-generasi yang kuat, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, dan juga kuat akhlakul karimahnya, sehingga apa? Nanti bisa meneruskan perjuangan panjenengan yang sudah sepuh-sepuh ini di wilayah Gerambakan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Dan saya akhiri sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi terhadap diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu jamaah warga Muhammadiyah yang ada di PCM Gerambakan ini.